Bapak Ibu Saudara, apa 3 dasar pandangan benar Bapak Ibu? Satu apa Bapak Ibu? 2 apa Bapak Ibu? 3 apa Bapak Ibu? Ya, mohon itu dihafal seumur hidup Bapak Ibu ya. Dihafal seumur hidup. Semua dharma yang Anda pelajari, Anda miss bagian ini, KO semua yang lain. Kasihan. Anda sudah habisin buku yang tebal-tebal ya, sulitnya minta ampun, ikut les dan sebagainya. Anda miss bagian ini, KO. Sayang ya. Baik dan buruk, hukum kama wipaka, dan 4 kebenaran mulia. Kita masuk 4 kebenaran mulia. Bapak Ibu, saya sudah bawa minyak angin ya. Saya baca, Bapak Ibu konsentrasi penuh ya. Saya baca, Bapak Ibu konsentrasi penuh. Mohon jangan lelah ya, jangan capek. Saya pasti lebih lelah dari Anda karena saya bacain gitu. Kita mulai, adik-adik yang baru datang buka bukunya ya. Kita mulai halaman, ini nggak ada halamannya, 4 kebenaran mulia. Pusat dari keseluruhan ajaran Sang Buddha adalah 4 kebenaran mulia. Dalam bahasa Pali, Cattari Arya Saca. Jika seseorang dapat memahami 4 kebenaran mulia ini, maka seseorang dapat memahami Buddhisme. Sang Buddha mendefinisikan 4 kebenaran mulia. Sang Buddha mendefinisikan kebenaran mulia yang pertama seperti ini. Nomor 1 Bapak Ibu, kebenaran mulia yang pertama adalah Dukkha Arya Saca. Ya, Dukkha Arya Saca. Kalau diterjemahkan, kebenaran mulia mengenai dukkha. Itulah judul pertama kita. Kebenaran mulia mengenai dukkha. Kelahiran adalah penderitaan. Menua adalah penderitaan, kesakitan adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan, kesedihan adalah penderitaan, ratap tangis adalah penderitaan, rasa sakit, duka cita, dan keputusasaan adalah penderitaan. Berpisah dengan yang dicintai adalah penderitaan, berkumpul dengan yang tidak disukai adalah penderitaan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita sebagai manusia tidak bisa luput dari penderitaannya. Kita lihat tadi di nomor 1, bahkan kelahiran adalah penderitaan ya. Bapak Ibu, pernah enggak lihat bayi lahir senyum? Gak ada ya. Keluarganya seneng, dianya nangis Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ketemu bayi lahirnya senyum, Bapak Ibu yang takut. Ya, dan bayi kalau lahir tidak menangis diapain Bapak Ibu? Pukul sampai nangis ya. Nah, biar sadar ya, biar sadar. Sang Buddha merujuk pada penderitaan fisik dan penderitaan batin ya. Jadi Bapak Ibu, dukkha itu dua-duanya, fisik maupun batin. Penderitaan fisik, fisik karena penyakit, umur tua, kelelahan dan sebagainya. Penderitaan batin, segala penderitaan mental, ketakutan, kebosanan, kekhawatiran, duka cita, kesepian, dan keadaan psikologis negatif lainnya. Bapak Ibu Saudara, yang nomor 3 ini Anda boleh lingkari garisnya itu ya, kasih tanda aja. Ini bagian yang penting Bapak Ibu ya, karena dukkha itu di bahasa Indonesia juga kita pakai dukkha, D-U-K-A. Tapi ini bahasa Pali, D-U-K-K-H-A. Dan kita baca sendiri yang disebut dukkha itu kan fisik dan batin. Kalau fisik kan gampang kita pahami. Bapak Ibu baca yang batin ini. Bahkan bosan itu dukkha. Betul ya? Padahal kalau kita pakai bahasa Indonesia, apakah bosan itu sudah duka gitu? Ya enggak. Orang akan mengatakan semua manusia ada bosannya, lumrah. Yang disebut duka itu kalau kecelakaan, kalau bahasa Indonesia ya, hilang uang ya, hilang sepeda. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jangan pakai kata duka dalam bahasa Indonesia hanya sekadar untuk menggantikan dukkha dalam bahasa Pali.
Terus Bante, dukkha dalam bahasa Pali bagusnya diterjemahkan apa? Nah, Anda tulis di bagian ini, Anda tulis stres. S-T-R-E-S-S, stres, ya. Nah, Anda pasti ketawa, Bantenya stres, ya. Kenapa stres, Bante? Baik, stres ini juga spesifik bahasa psikologi, bukan sekadar bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia stres itu banyak arti, ya. Orang sakit jiwa juga dibilang stres. Stres itu apa, Bante? Baik, stres itu bahasa Inggris, artinya tekanan atau menekan, ya. Stressing itu menekan. Ya, jadi kalau kita latihan piano, gurunya suruh kita tekan itu, tekan, stress it, tekan itu, ya. Ya, he is stressing it, dia sedang menekan itu. Jadi stres itu sebenarnya bahasa Inggris artinya tekan, ya. Nah, dalam psikologi, stres itu diterjemahkan sebagai, catat Bapak Ibu, segala keadaan batin yang tidak nyaman. Segala keadaan batin yang tidak nyaman. Baik, oleh karena itu, kalau kita mengatakan hidup diliputi dukkha, tolong jangan langsung diartikan hidup itu kayak tragedi gitu, dari lahir sampai mati cuma ada kesedihan. Tidak, sukha dan dukkha datang silih berganti. Dukkha itu apa? Ketidaknyamanan batin. Kalau sukha Bapak Ibu, kenyamanan batin, kenyamanan batiniah. Itu sederhananya. Lalu kalau Bapak Ibu, ada orang yang menganggap ajaran Buddha itu aneh, masa katanya hidup kita selalu menderita, itu karena mereka menerjemahkan dukkha sebagai D-U-K-A. Ngerti maksudnya, ya? Padahal Sang Buddha menyebutkan dukkha sebagai rasa ketidaknyamanan batin. Pertanyaan saya, siapa manusia hidup di dunia ini tidak pernah khawatir sedikit ada? Nggak mungkin, betul ya? Tidak ada bosan sedikit, nggak mungkin. Setiap harinya, walaupun itu hari yang baik, Bapak Ibu juga mungkin ditemani sedikit perasaan tidak nyaman. Itu hari yang baik, ya. Dapat paket jalan-jalan ke Dubai gratis, tidak perlu pajak, free semua, tinggal bawa koper aja dikasih. Nah, apakah selama perjalanan itu tidak ada dukkanya? Tidak. Pas udah mau berangkat, paspornya nggak ketemu. Nah, amsyong. Woi, paspor mana? Woi, paspor mana? Silewa kan gitu, ya. Cari atas bawah 15 menit ketemu, happy lagi. Ada dukkha? Ada. Anda sudah tiba sampai di sana, nggak tahu nomor kamarnya yang mana, gawat, nggak bisa bahasa Inggris, silewa gitu, ya. cari orang temennya yang bisa bahasa Indonesia, ketemu, tolong ya tanyain kamar saya gini gitu. Ada dukkha. Jadi walaupun itu hari yang baik, sangat jarang kita pagi buka mata sampai tidur tidak ada khawatir sedikit. Ya, kadangkala adalah sedikit, ya, bosan sedikit. Kadang-kadang bisa aja nggak ada. Tapi kan Sang Buddha tidak mengatakan per hari. Sang Buddha mengatakan dalam satu kehidupan. Kalau kita tarik satu kehidupan, katakanlah umur sampai lebih kurang 80 tahun. Ada nggak manusia tidak pernah merasakan ketidaknyamanan batin dari lahir sampai mati? Nggak ada. Bahkan dewa pun tidak bisa luput dari itu. Dewa bisa cemburu, Bapak Ibu? Cemburu itu nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman. Semua makhluk yang masih marah masih dukkha. Pali, ya, D-U-K-K-H-A. Semua makhluk yang masih marah masih dukkha. Kalau masih dukkha, belum arahat. Siapapun, dewa tingkat rendah, dewa tingkat tinggi, ya. Bapak Ibu pergi ke Tua Pek Kong, ya, dulu waktu saya kecil. Jangan coba-coba ganggu altarnya, ya. Kalau ganggu altarnya, Tua Pek Kong, tui beki gitu, ya. Wah, silap gitu.
Main bola kena Datuk Kong. Nah, cobalah nggak minta maaf ya. Datuk, cucu minta maaf, tidak sengaja. Besok main bola lagi, kena lagi nggak? Kena lagi. Datuk, cucu minta maaf. Nah, itu kalau datuknya baik ya. Ada Datuk Kong galak punya Bapak Ibu ya. Nah, lauho datuk ya. Nah, kena satu kali malam demam Bapak Ibu ya. Enggak berani main bola lagi. Betul Bapak Ibu? Nah, saya alamin. Datuk minta maaf, cucu tidak sengaja. Besok main lagi demam Bapak Ibu. Nah, pindah. Lu kok nggak main bola di sana lagi? Datuk aneh gitu ya. Iya, Bapak Ibu Saudara, para dewa kalau masih bisa marah, masih duka. Kalau duka belum arahat ya. Semua yang masih duka belum arahat. Saya sengaja ulang-ulang karena ini penting. Cemburu, duka atau suka? Kecewa, marah, takut, duka. Ya, ini penting banget untuk kita paham pada malam hari ini. Jadi semua makhluk yang masih duka belum nibana. Nanti kita belajar nibana, belum arahat. Oleh karena itu saudara-saudari, yang paling tinggi di seluruh alam kehidupan ini adalah mereka yang sudah bebas dari duka, yaitu para arahat. Kita lanjut. Menjalani kehidupan adalah mengalami penderitaan dalam taraf yang banyak maupun sedikit. Sang Buddha tidak menyangkal ya akan keberadaan kesenangan dan kebahagiaan. Sang Buddha hanya berusaha membawa perhatian kita pada fakta yang sangat jelas bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan kita seutuhnya. Kendatipun manusia pada umumnya telah berusaha untuk menghindari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan, namun masih jarang yang merasa telah menemukan kepuasan dan kebahagiaan internal dari dalam diri. Sang Buddha adalah dokter yang penuh dengan cinta kasih, yang telah menunjukkan kepada seluruh umat manusia bagaimana cara untuk mengatasi penderitaan, rasa sakit, kematian dan kelahiran ulang, dan bagaimana mencapai kebahagiaan nibbana. Dari sini kita dapat melihat bahwa ajaran Sang Buddha sangat berdasarkan kebenaran, saca. Penderitaan yang dijelaskan oleh Sang Buddha bukanlah kepercayaan semata, bukan hal yang dipaksa agar kita percaya, namun benar-benar adalah kebenaran yang telah kita semua jalani selama ini. Oleh karena itu, ajaran Sang Buddha dikenal sebagai ajaran yang berdasarkan pada kebenaran atau fakta, bukan merupakan ajaran yang dipaksakan untuk dipercayai. Bapak Ibu Saudara, ada kata nibbana di atas ya, yang belum paham garis bawahi. Apa itu nibbana Bante? Baik, kita beri 3 arti. Yang pertama, kebahagiaan tertinggi. Yang kedua, Anda boleh menerjemahkannya padamnya kemarahan, keserakahan, dan ego. Padamnya kemarahan, keserakahan, dan ego. Sebenarnya bukan ego, tapi kebodohan batin. Tapi kalau kita cerita kebodohan batin ke orang yang belum belajar artinya, dia nggak nangkep. Ya, apa sih bodoh batin? Apa sih? Ya, saya mau ganti ke yang semua orang bisa nangkep. Karena ini direkam juga. Kadang yang dengar bahkan bukan Buddhis. Betul Bapak Ibu? Jadi kita ganti kemarahan, keserakahan, ego. Ya, dosa, loba, moha dalam bahasa Pali. Ya, dosa itu artinya kemarahan. Itu dari Pali Bapak Ibu ya. Yang pertama kebahagiaan tertinggi, yang kedua padamnya kemarahan, keserakahan, ego. Yang ketiga boleh kita sebut sebagai kesucian tertinggi. Garis miring pencapaian arahat. Arahat itu bahasa Hokkiennya alohan, ya. Nibbana Bante, nippan. Apa? Saya dengar satu kata tadi.
Nippan ya. Ya, Bante Damaudo di Malaysia menyebutnya Nippan. Mungkin ada arti yang lain juga. Ya, sepertinya itu ambil dari Mandarinnya. I don't know. Ya. Tapi nanti Bapak Ibu dengar ceramah Hokkien, kebanyakan para Bante pakai Nippan. Ya. Atau itu bahasa Thai ya, gawat, otak saya error ya. Ada yang pernah dengar kata lain? Hokkien? Ya, kira-kira gitulah ya. Bahasa Thai itu Nippan loh, sepertinya saya error. Karena bahasa Thai itu Parinibbana, mereka sebut Parinippan. Ya, Sang Buddha sudah mencapai Parinibbana. Pra Buddha Chau paiถึง Parinippan แล้ว gitu ya. Kap. Baik Bapak Ibu Saudara, kita jelaskan beberapa hal, lalu kita masuk ke nomor 2. Nomor 1 ini belum lengkap karena ada 4 Bapak Ibu ya. Nomor 1 itu menjadi lengkap kalau kita bahas nomor 2. Itu sebabnya modul hari ini nomor 1 dan 2. Besok 3 dan 4. Anda belajar 1, 2 dia satu grup. Kalau baru bahas nomor 1 miss, kecuali udah pernah belajar. Kalau Bapak Ibu belum pernah belajar pelajaran ini, cuma bahas penderitaan miss. Dia harus klop sama nomor 2. Begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang jadi dosen atau guru mau ngajar 4 kebenaran mulia, jangan satu poin 1 hari, jangan 2 poin 1 hari, ya biar klop. Bapak Ibu Saudara, di bagian nomor 1 ini, saya ingin Bapak Ibu mencatat Sang Buddha mengatakan ajaran semua Buddha adalah mengenai penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Itu saja ya. Ajaran semua Buddha adalah mengenai penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Sang Buddha sebenarnya menggunakan kata dukkha ya, yang tadi kita sudah pelajari. Jadi ajaran para Buddha, ajaran semua Buddha adalah mengenai dukkha dan lenyapnya dukkha. Kita ganti ke penderitaan. Tadi kita pakai stres ya. Di buku dukkha ini sering diterjemahkan sebagai penderitaan dan ketidakpuasan. Mau diterjemahkan seperti apapun, yang paling baik adalah Anda ngerti semua ini ya. Begitu Anda ngerti bahwa dukkha itu adalah ketidaknyamanan baik fisik maupun batin, sebenarnya ujung-ujungnya kita cerita batin. Ujung-ujungnya ya. Karena kalau Anda sakit fisik tapi batinnya tidak terganggu, Anda dukkanya sedikit. Mau dibilang dukkha sih masih dukkha juga. Contohnya kalau yang senang fitness, ini kalau ibu-ibu nggak ngerti. Ibu-ibu nggak ngerti pokoknya, jarang yang ngerti. Kalau anak Anda fitness, pas badan dia sakit itu dia paling bahagia. Pasti ada yang say yes. Kalau yang fitness pasti say yes. Kenapa? Kalau badannya nggak sakit, dia anggap ototnya nggak pecah, boseng, tidak berhasil. Besok berjuang lebih keras lagi, kasih lebih berat lagi. Jadi Bapak Ibu lihat dia adu ya, pakai kemeja adu gitu. Ma bantu ma, nggak bisa pakai kemeja. Anda jangan sedih, Anda jangan menitikkan air mata waiknya cinko gitu. Anak saya sedih sekali dukkha, jangan, dia itu happy. Itulah rasa sakit yang membahagiakan ya, itu orang fitness ya. Tapi bukan fitness hari pertama. Kalau fitness hari pertama pasti stres juga. Yang sudah berbulan-bulan ototnya sakit, dia seneng Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu dukkha itu persentasi terbesarnya adalah batiniah ya, walaupun fisik juga kita harus masukkan. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengatakan ajaran semua Buddha adalah mengenai dukkha dan lenyapnya dukkha. Oleh karena itu, ini jam berapa Bapak Ibu? Jam 9:15. Hafal ya. Oleh karena itu, ini jam 9:15. Bapak Ibu ingat, belajar agama Buddha itu tujuannya hanya satu, menjadi bahagia.
Karena ajaran para Buddha adalah untuk melenyapkan penderitaan. Kalau lalu Sang Buddha juga mengatakan Dharma itu indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Artinya apa? Hari pertama Anda belajar Dharma, Anda harusnya lebih bahagia daripada hari sebelumnya. Betul ya? Anda semakin bijaksana. Kalau dulu kehilangan 50.000, sakit hati 3 jam. Setelah belajar Dharma sakit hati 10 menit. Berkembang enggak? Berkembang. Setelah beberapa tahun belajar Dharma, 50.000 hilang, sok leolah, biaukin lah, ya. Hang mi kia bu siong. Nah, gitu ya. Filsuf sudah, nggak apa-apa ya. Segala sesuatu tidak kekal. Anicca, 1 menit atau 30 detik Anda sudah nggak sakit hati gitu, atau sakit hatinya nurun. Berkembang Bapak Ibu? Artinya Anda belajar Dharma. Kalimat ini ingat baik-baik. Dharma indah pada awalnya, Dharma indah pada pertengahannya, Dharma indah pada akhirnya. Kenapa Bante mempertegas kalimat ini? Saya sudah belajar sangat banyak aliran. Saya dari SMP sudah ikut ilmu perdukunan, real story. Ya, saya ikut Ikwantau, Mahayana, pokoknya sana kemari saya ikut semua. Saya menemukan beberapa umat Buddha, dia sembari belajar Dharma, dia ketakutan. Kenapa ketakutan? Bante, karma saya banyak sekali. Bagaimana saya bisa lahir di alam bahagia? Saya pasti jatuh ke alam menderita. Saya pernah bunuh seekor nyamuk, Bante. Begitu saya pukul nyamuknya itu, waduh, miliaran kesadaran muncul pada satu waktu. Saya pasti jatuh ke neraka. Dia ketakutan. Saya hanya bilang, mungkin buku yang dia baca bukan langsung dari Sang Buddha. Ini saya sudah sehati-hati mungkin karena ini direkam. Saya ingin berikan Bapak Ibu pengetahuan, tapi saya juga harus hati-hati. Betul Bapak Ibu? Selama perjalanan saya belajar Dharma, real story, gak boleh saya bilang orangnya siapa. Saya ketemu 4 orang jadi sakit jiwa. Belajar Dharma jadi sakit jiwa. Keempat-empatnya belajar dari yang sama. Yang sama siapa? Nggak boleh tahu. Kita tidak cok-cong itu milih gitu ya, si A si B. Enggak. Anda nggak perlu peduli itu dari mana, guru siapa, jangan peduli. Nanti muncul kebencian. Betul Bapak Ibu? Tapi yang ingin saya ajarkan adalah, kalau Bapak Ibu setelah belajar Dharma, Anda jadi ketakutan hidupnya, mohon Anda revisi kembali. Saya saja berani revisi. Saya cari lagi, Dharma sebenarnya yang seperti apa. Saya revisi. Saya maju ke guru yang selanjutnya. Saya maju ke buku yang selanjutnya. Kenapa? Karena saya merasa takut. Tapi kalau Bapak Ibu tidak pernah ada ketakutan, indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya, semua sesuai Kalamasuta, maju terus. 2 jempol, ya. Apa itu Bante sesuai Kalamasuta? Sesuai Kalamasuta itu kalau mau disederhanakan simple. Ajarannya itu tidak menuju pada dosa, loba, moha, kemarahan, keserakahan, ego. Dan menuju pada apa? Meta, karuna, mudita, upekha. Nggak bisa saya bahas kepanjangan, ya. Jadi karakternya 2 itu. Jauh dari dosa, loba, moha, menuju meta, karuna, mudita, upekha. Karakter dharmanya apa? 4 kebenaran mulia. Nggak boleh pergi dari 4 kebenaran mulia. Kalau tidak ada 4 kebenaran mulia, bukan ajaran Buddha. Itu nyamar. Ada yang nyamar Bante? Ada. Apa Bante? Engkakong. Ya, engkakong. Nggak ada 4 kebenaran mulia. Kita cari. Nggak ada 4 kebenaran mulia. Ajaran Buddha itu harus ada Triratna dan 4 kebenaran mulia. Nggak boleh hilang. Ya. Tadi apa? Jauh dari
dosa, loba, moha. Dekat menuju meta, karuna, mudita, UPK. Ada apa di dalamnya? Triratna dan 4 kebenaran mulia. Apa kebijaksanaannya? Anicca, dukkha, anatta. Itu Buddhism. Nah, Anda mau dapat guru dari Korea, dari Jepang, dari mana, selama menuju itu Anda akan mencapai kesucian. Ya, Bapak Ibu Saudara, sedikit lebih tegas lagi, Anda jangan marah ke saya kalau Anda kesenggol. Kalau Anda belajar Dharma jadi ketakutan, tolong revisi kembali. Dharma itu harus indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Anda ikuti pelajaran ini sampai habis. Tolong 4 hari bersabar. Anda akan dapat modul mencapai Sotapanna. Kalau Bapak Ibu sudah capai Sotapanna, hilang semua ketakutan. Apa itu Sotapanna, Bante? Kesucian tingkat pertama. Pasti mencapai Nibbana. Pasti. Siapa yang jamin? Sang Buddha. Ada sutanya, Bante? Ada, saya keluarin. Jadi Bapak Ibu ikut 4 hari ini, Anda pulang bawa bekal mencapai Sotapanna. Tidak sulit. Tidak sulit. Yang selanjutnya sulit. Sakadagami sulit. Anagami sulit banget. Arahat Bodhantau sangat sulit. Tapi tidak apa-apa. Sang Buddha mengatakan, kalau seseorang sudah mencapai Sotapanna, paling lama dia akan mencapai Nibbana 7 kehidupan. Tidak akan pernah jatuh ke alam rendah. Tege, neraka. Bahasa Thainya narok, ya. Bahasa Mandarinnya apa? Gak kedengaran ya? Ah, itulah ya. Bahasa Jepangnya jigoku, ya. Neraka tutup. Alam binatang Tiracana tutup. Alam hantu peta tutup. 3 alam menderita tutup, Bapak Ibu. Alam menderita 4, Bante, ya. Di kitab komentar ditambahin 1 asura. Di suta hanya 3. Biokin tambah 1 asura, tutup. Mau 3 boleh, mau 4 boleh, tutup. Sotapanna tidak jatuh ke alam rendah, ya. Bapak Ibu perjuangkan, datang setiap malam, Anda akan mencapai modul Sotapanna. Saya nggak bilang Anda mencapai Sotapanna, ya. Anda dapat bekalnya, betul ya. Tapi bisa capai nggak? Bisa. Tidak sulit. Yang bilang tidak sulit itu bukan hanya saya. Bante Dhammadiro, ahli Tripitaka. Cari di YouTube, tulis saja Bante Dhammadiro spasi Sotapanna. Beliau ngomong di sana, Sotapanna itu Bapak Ibu tidak sulit. Itu tidak sulit. Bante, saya pernah baca sulit, Chin Kang Ko, nggak bisa tersentuh. Cek bukunya, pasti nggak masuk 10 ini. Ya, lanjut ya. Sudah mau pulang ya. Sedikit lagi Bapak Ibu, saya ingin tambahkan masih di kebenaran mulia yang pertama, kebenaran mengenai dukkha. Anda mau catat boleh, Anda tidak catat juga boleh ya. Dengan menyadari kebenaran mulia yang pertama ini, apa yang baik untuk kita, yaitu kita jadi orang yang bisa menerima ketika menderita, ya. Hidup itu kadang suka, kadang duka. Ada pelajaran Sang Buddha namanya Atha Lokadhamma, 8 kondisi dunia. Ini dharma favorit saya. Saya senang banget sama dharma ini. Kadang mendapatkan, kadang kehilangan. Kadang dipuji, kadang dicelah. Kadang dikenal, kadang tidak dikenal. Kadang merasakan nyaman, kadang merasakan sakit. Saya pakai yang versi bahasa Thai, saya terjemahin. Kalau yang versi bahasa Indonesia, untung rugi, betul ya? Ya, di Thai itu lebih tepat menurut saya. Kadang kita mendapatkan, kadang kita kehilangan. Kalau untung rugi kan cuma cerita dagang. Kan gak semua orang berdagang, betul ya? Kadang mendapatkan, kadang kehilangan. Kadang dipuji, kadang dicela. Kadang dikenal, kadang tidak dikenal.
Kadang merasa nyaman, kadang merasa sakit. Apa itu dikenal tidak dikenal Bante? Privilege. Kadang-kadang datang ke satu tempat, ada yang dikenal. Oh Bante Abhijato, wah langsung privilege. Miacui patwa gitu ya. Ya, kadang tidak ada yang kenal. Ya udah, nggak ada yang bantu. Ya, ambil sendiri, semua sendiri. Hidup seperti itu. Ya, Anda bisa saja guru fisika terbaik di Pekanbaru, misalkan begitu. Datang ke sekolah negeri, nggak ada yang kenal Anda, nggak dapat privilege. Anda bahkan mungkin guru matematika terbaik se-Indonesia. Contohnya siapa? Profesor Yohanes Surya. Siapa yang kenal? Gak ada yang kenal ya, saya kenalin. Profesor Yohanes Surya, profesor matematika, orang hebat yang selalu membawa orang adik-adik negara Indonesia ke kancah internasional. Ya, beliau bahkan membawa orang Papua, anak Papua asli dari kampung, dari desa, tidak pernah ikut sekolah, dia ajarin matematika, bisa menang olimpiade. Ya, Profesor Yohanes Surya datang ke sini. PMA ya, namanya PMA ya, kalau disingkat ya. Datang ke PMA, bolang 4. Ya, jalan ke sana kemari bolang 4, mai hicap xiaoi. Oh, enggak kenal. Nah, kadang dikenal, kadang tidak dikenal. Ada cerita lucu loh, tapi waktu saya enggak banyak. Cerita lucu sedikit ya. Real story Bapak Ibu, kisah nyata. Waktu itu saya di Wat Bowon. Wat Bowon itu wihara kerajaan tingkat 1. Jadi di Thailand ada 35.000 wihara. Wihara nomor 1-nya Wat Bowon. Jadi itu berkah sangat luar biasa bisa masuk ke sana. Sampai hari ini kalau saya ke Thailand, orang Thai itu sangat senang nanya, Bante dari wihara apa? Mereka sangat suka. Karena wihara terlalu banyak gitu. Cak Wat Bowon kap, dari Wat Bowon. Wah, langsung privilege Bapak Ibu. Real story. Ya, jadi mereka sangat bahagia. Lalu di Wat Bowon itu sangat sering muncul orang besar. Kadang yang kasih makanan pindapata itu artis, jaksa. Saya pernah pindapata yang ngasih makanannya itu jaksa agungnya Thailand Bapak Ibu. Di foto masuk Facebook. Orang Thai senang main Facebook sampai hari ini. Lalu teman saya kasih lihat, kamu tahu nggak siapa yang berdana ini? Nggak tahu. Ini jaksa agung Thailand. Wah, Chin Ho Liao ya. Sayang kalau di Indonesia saya udah kuat ini ya. Di Thailand mah nggak kepake, saya nggak kenal siapa-siapa ya. Bapak Ibu Saudara, satu ketika saya keluar dari gedung saya, wiharanya luas, seluas universitas Bapak Ibu, gedungnya mungkin ada 20, luasnya minta ampun, kayak universitas, kayak versi kecilnya universitas negeri, nggak sebesar universitas negeri tapi sudah cukup luas. Ada anak muda nanya alamat Bapak Ibu. Lumpii kap,ขอถามหน่อยคณะบรรจบอยู่ที่ไหน? Nanya dia, tempat ini di mana? Lalu saya bilang, ya nanti saya antar karena agak jauh. Bantuin saya ngangkat vas bunga dulu ya. Saya pernah cerita ini di YouTube ya. Ya, di wihara lain direkam di YouTube. Bantuin saya ngangkat vas bunga dulu ya. Wajah dia Bapak Ibu bengong gitu. Saya juga bingung. Saya minta ngangkat vas bunga, kenapa bengong? Karena orang Thai, kalau kita minta mereka bantu biku, tidak pernah menolak dan sangat happy. Semua orang Thai, kecuali dia ateis. Ya, orang Thai itu 90% Buddhis. Pasti bantu dengan happy. Jadi dia bingung lihat saya. Terus saya bilang, bantu sebentar ya, nanti saya antar. Iya Lumpii, iya katanya. Kita angkat vas bunga ke lantai 2 Bapak Ibu. Anak muda, keren, ganteng ya. Terus turun, dia sedikit bingung ya. Ayo saya antar. Saya bawa ke belakang, ke tempat yang dia mau Bapak Ibu. Setelah sampai di sana, dia bilang terima kasih. Saya bilang iya, kita berpisah Bapak Ibu. Lalu teman saya lihat di pertengahan jalan itu. Pas saya pulang saya dipanggil, Tan kap, Tan itu tuan. Biku manggil biku, sesama biku manggilnya tuan. Tanรู้ไหม Keเป็นใคร Kauเป็นใคร มันรู้ไหม Itu tadi siapa kamu tahu nggak? Nggak tahu. Aktor terkenal Bapak Ibu. Selebritis top Thailand. Saya suruh angkat vas bunga Bapak Ibu. Jadi dia tidak pernah, dia aktor seterkenal itu ngangkat vas bunga ya.
Kalau dia ketemu biku lain pasti apa? Minta foto. Bikunya yang minta foto ke dia. Karena di Thai itu biku banyak, 300.000 biku. Ada biku tetap, ada yang cuma sebulan, 2 bulan. Jadi dia masih feeling seperti umat, betul ya? Kalau biku yang sudah beneran, sudah nggak pulang sih nggak peduli. You mau artis bukan artis, mah nggak peduli gitu. Tapi kalau dia cuma pabaja, jadi biku sebulan 2 bulan, dia seneng mintain foto. Ketemu saya, angkat vas bunga. Nah, kadang mendapat, kadang kehilangan. Kadang dipuji, kadang dicela. Kadang dikenal, kadang tidak dikenal. Kadang nyaman, kadang sakit. Itulah Bapak Ibu Saudara, kita menerima kenyataan ini, kita menjadi kuat. Harus saya tutup ya. Terakhir, sabar. Tulis besar-besar, sabar. Ya. Kesabaran adalah tapa tertinggi. Kenapa sabar? Kenyataannya Bapak Ibu, kadang ada masalah yang seperti tidak ada solusinya. Anda cari kemana-mana tidak ada solusinya. Mohon maaf, hanya contoh. Kena kanker, Anda pergi sampai kemana-mana, kanker itu belum tentu hilang. Itu kondisi manusia. Ada orang tidak bisa nerima ya, pergi ke dukun, pergi ke orang pinter. Namanya orang bisa sakit Bapak Ibu ya. Kalau sudah mentok nggak ada solusi, pakai jurus terakhir. Apa jurus terakhir? Sabar. Sabar. Ya. Kenyataannya Bapak Ibu, selama hidup kita, saya sudah hidup 30-an tahun juga, cukup tua sudah ini Bapak Ibu ya. Kadangkala saya merasa ada masalah yang tidak ada solusinya, berat banget. Lewat nggak? Anda yang duduk di sini, udah berapa masalah yang Anda lewati, betul? Lewat nggak? Lewat. Jadi kalau Anda sudah terlalu stres, ingat 2 ilmu ini. 1, sabar. Kesabaran adalah tapa tertinggi. Sabar. Nomor 2, anicca. Akan lewat juga ya. Pakai kalimatnya acancah boleh. Ini pun akan berlalu ya. Ini pun akan berlalu. Atau anicca, nanti juga lewat. Buktinya apa? Anda saat ini duduk di sini, Anda sudah melewati berapa banyak masalah yang seakan-akan tidak ada solusinya. Kenyataannya lewat juga ya. Kalau Anda berhasil mencapai sotapanna, semua yang Anda lewati itu sudah tidak menjadi kenangan buruk. Ngerti maksudnya? Kalau belum sotapanna kan kita takut juga nanti menderita lagi. Memang lewat Bante, tapi nanti datang lagi. Mau sampai kapan? Nggak habis-habis. Namanya roda samsara. Betul Bapak Ibu? Kenapa disebut roda samsara? Karena tidak habis-habis. Bapak Ibu tahu nggak samsara itu bahasa Indonesianya apa? Sengsara. Bahasa Hokkiennya amsyong. Ya. Jadi kalau belum capai sotapanna memang belum berhasil. Ini pun akan berlalunya itu nggak tamat. Ini pun akan berlalu, ya datang lagi. Anda lahir lagi, nangis lagi. Kenapa nangis? Patah hati. Betul Bapak Ibu? Siapa yang tidak pernah patah hati? Emang Bante pernah patah hati? Emang Bante pernah punya pacar? Ya Anda tidak perlu tahu cerita saya. Tapi saya ya pernah patah hati juga. Saya jalan kaki begitu jauh sambil sedih Bapak Ibu ya. Sambil nyanyi lagu sedih dalam hati. Beneran. SMP kelas 1. Nah, Cynthia. Saya baru ngerti kenapa orang bisa lompat ke sungai. Kalau belum capai sotapanna, lahir lagi, sakit hati lagi enggak? Sakit hati lagi. Kalau sotapanna Bante ya paling banyak 7 kali, bisa 3 kali, bisa 2 kali. Dan sakit hatinya itu sudah tidak sesakit itu. Kenapa? Kemelekatan sudah berkurang ya. Kayak hilang 50.000 tadi. Yang awalnya 3 jam, lama-lama cuma 2 menit. Jadi berkembang. Jadi tujuan Bapak Ibu ikut kelas ini untuk belajar mencapai sotapanna. Bisa Bante?
sangat memungkinkan bisa. Ikut pelajaran sampai habis. Masuk modul kedua Bapak Ibu ya. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Anda lingkarin nomornya. Kalau Anda dapat yang nomor 2 ini, Anda dapat banyak hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca. Kebenaran mulia yang kedua adalah kebenaran mulia dari sebab penderitaan. Dukkha samudaya arya saca. Sang Buddha memberitahukan kepada kita bahwa semua penderitaan yang kita alami secara langsung ataupun tidak langsung disebabkan oleh, garis bawahi, nafsu, keinginan atau ketagihan dan ketidaktahuan. Ada tabelnya di bawah Bapak Ibu. Nafsu atau kalau simpelnya keinginan ya. Keinginan ditambah ketidaktahuan sama dengan menderita ya. Jadi inilah rumus hidup Bapak Ibu ya. Banyak nafsu tambah bodoh sama dengan amsyong ya. Ya betul ya. Nafsu keinginan tambah ketidaktahuan sama dengan penderitaan. Bahasa Palinya tanha tambah awija adalah dukkha. Ini sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu sering menderita karena banyak keinginan, potong ini nanti, potong, tempelin di tempat kerja Anda. Tempelin ya. Kita baca. Sebagai contoh, seseorang dapat saja memiliki hasrat sangat tinggi untuk menjadi kaya karena ia berpikir bahwa uang dapat membuatnya bahagia. Oleh karena ia tidak sanggup menjadi kaya, ia menjadi frustasi dan tidak puas. Hubungan antara nafsu keinginan, menginginkan uang, dan ketidaktahuan secara keliru mempercayai bahwa uang membawa kebahagiaan, secara sangat jelas terlihat sebagai sebab dari penderitaan orang tersebut. Bapak Ibu Saudara, baik, sebelum Anda balik kertasnya, Anda lihat saya. Ya. Kalau seseorang lahir di keluarga biasa-biasa, seumur hidup belum pernah punya tabungan 5 miliar. Barangkali tamat SMA, dia hanya punya satu cita-cita. Bisa capai 10 juta per bulan, itu impian saya. Ya, kalau bisa capai 10 juta per bulan, saya sudah cukup. Saya sudah bahagia. Itulah yang terjadi pada anak SMA ini. Lalu anak SMA ini tamat SMA, kerja, dapat Bapak Ibu 10 juta. Dapat. Dia berjuang. Apa yang terjadi? 2 hal. Biasanya yang terjadi adalah pelan-pelan tanpa dia sadari, setelah lewat beberapa waktu, apakah puas di 10 juta? Enggak. 50. Tembus 100. Tembus. Sapa. Tembus juga. Gopak. Tembus. 1 bulan 1 miliar. Bisa Bante? Bisa. Saya sebagai biku, saya ketemu sangat banyak orang di berbagai provinsi. Saya ketemu orang yang mampu mendapatkan 1 bulan 1 M. Ini yang saya ketemu langsung ya, yang bukan baca di buku ya. 1 bulan 1 M ketemu, 1 bulan 2 M ketemu, 1 bulan 5 M ketemu. Kok Bante tahu? Kongko. Iya. Dia nganter saya dari tempat A ke tempat B selama perjalanan kongko tanpa sadar ya. Karena orang kan bangga ya. Dia punya penghasilan tinggi kan bangga, dan itu pantas karena itu adalah perjuangannya. Betul Bapak Ibu? Dia kerja keras mendapatkan hasil sehebat itu, dia ingin cerita. Nanti saya sebulan ya bisa dapat 5 M. Ketemu saya Bapak Ibu. Pertanyaannya, orang yang berjuang dari nol ini, kepikiran gak dia dulu sebulan dapat 5 M? Gak kepikiran kan? Pertanyaannya, apakah dia akan bebas dari dukkha 100%? Tidak. Datang ke saya curhat. Ane cesu juga. Ane cesu siong, bukan ane cesu. Kalau ane cesu negatif. Ane cesu siong ya. Tetaplah banyak masalah hidup. Anehnya, mau di level berapapun,
Orang itu tetap ada masalahnya. Maksudnya apa? Anda bisa ketemu orang yang 10 juta per bulan stres, betul? Anda bisa ketemu orang 10 juta per bulan tidak terlalu stres, betul? Anda bisa ketemu orang 1M 1 bulan stres. Anda bisa ketemu orang 1M 1 bulan tidak terlalu stres. Kalau kita buat ini sampai seterusnya, ada yang sebulan dapat 20M, 30M, 40M, 50M, ada beneran ya. Nah, ada yang stres, ada yang tidak stres. Oleh karena itu menjadi kesadaran pengetahuan untuk kita. Yang menjadi poinnya itu bukan angkanya. Betul Bapak Ibu? Yang menjadi penentunya adalah kebijaksanaannya. Kalau mau disederhanakan lagi, yang menentukan adalah pandangannya. Tentu kalau kita cerita dia sampai makan saja tidak mampu, udah pasti menderita. Kita jangan ambil yang itu, ya. Kita ambil yang middle up, gocap tiauki gitu ya. 50 juta up, kan contoh aja. Berandai-andai kan gampang, betul Bapak Ibu ya. Nggak usah mikir benar nggak benarnya. Kita ambil contoh 50 juta up. Anda akan selalu ketemu orang yang 50 juta up itu, yang happy ada, yang kurang happy ada, yang stres banget ada. Betul Bapak Ibu? Ini maksud dari kalimat ini ya. Kok bisa? Karena perpaduan nafsu keinginan dan ketidaktahuan. Semoga Bapak Ibu yang ikut kelas ini, di level penghasilan berapapun Bapak Ibu, semoga Anda jauh lebih bahagia setelah pulang dari sini. Setuju? Ilmunya 2. Ilmunya sih banyak. Yang terpikir saya 2. Mau yang banyak Bante 10, nggak pulang. Ilmunya 2. 1, sering bersyukur, ya. Sering bersyukur. Nafsu keinginan ini musuhnya adalah syukur. Nafsu keinginan ini mikir yang belum punya. Kalau Anda mau mikir yang belum punya, itu selalu ada yang belum punya. Selalu ada. Ya, lawannya adalah syukur. Yang kedua, pakai Inggris ya biar keren ya. See the bright side on everything. See the bright side on everything. Artinya apa? Lihatlah sisi terangnya dari segala hal. Lihat sisi terangnya dari segala hal. Ada di buku ini seru juga ini. Bukan jualan buku ya. Saya nggak ada toko buku Bapak Ibu ya. Ini bisa pesan di Periplus. Saya kemarin lihatnya di Periplus. Bapak Ibu Saudara, beliau mengatakan, kalau kita see the bright side, lihat sisi terangnya, Anda akan cenderung lebih sering bahagia. Contoh, orang yang tidak menikah, kalau dia berpikir saya tidak ada suami, saya tidak ada istri, ya sedih. Sedih. Tapi kalau pikirannya diganti dengan saya tidak menikah, saya banyak waktu. Betul Bapak Ibu? Dengan saya tidak menikah, saya pulang tidak ada yang ngomel. Bapak-bapak di sini yang ada istri pulang harus diomeli. Saya habis ngajar dhamma kelas tidur, nggak ada yang ngomeli saya. Saya bahagia ya. Ya yang sebagai istri kadang-kadang kena marah, betul Bapak Ibu? Konsekuensi punya suami. Ada yang ingin punya anak, tidak punya anak, ya berjuang seperti apapun tidak punya anak. Ya saya juga tidak punya anak. See the bright side. Cari sisi terangnya. Itu obat untuk stres sesaat. Saya ulangi ya, obat untuk stres sesaat. Kalau yang panjang Bante, ajaran Buddha yang lengkap. Belajarnya bisa berbulan-bulan. Tapi kan kita ambil 2 ilmu aja yang gampang ya. Bersyukur, ambil sisi terangnya. Saya nggak ada anak Bante, cuma suami sama atau istri di rumah. Ya bisa keluar negeri sebebas-bebasnya. Betul ya? Ongkos tidak terlalu mahal. Tapi nanti tua nggak ada yang jaga Bante. Enggak, beli asuransi. Betul? Beli asuransi yang bagus ya. Saya bukan agen asuransi Bapak Ibu ya. Beli yang bagus, cari produknya yang bagus, pelajari ya. Gimana belajarnya Bante ya? Buka YouTube ya, belajar.
Kalau mau gampang pura-pura mau jadi agen. Nah, nanti ikut les ya. Anda belajar, Anda dapat produk yang bagus. See the bright side. Lanjut Bapak Ibu, habis waktu. Pas loh, 9.45 ya. Mau nambah 10 menit? Boleh ya? Nah, lanjut. Yang jawab nggak boleh sebenarnya ada juga, tapi di hati ya. Ya, kita cepet-cepet Bapak Ibu ya. Ini Jim Carrey Bapak Ibu. Dia artis sangat terkenal. Dia bilang di sini, saya pikir setiap orang harus menjadi kaya dan terkenal dan melakukan semua yang mereka impikan, sehingga mereka tahu itu bukanlah jawabannya. Artinya apa? Sehingga mereka tahu mereka sudah dapat semuanya pun tetap bisa duka ya, tetap bisa duka. Kalau mau duka lenyap total, jawabannya hanyalah dhamma ya. Selama bukan dharma, Anda mau sehebat apapun, jadi orang terkaya di dunia seperti Bill Gates pun, menjadi presiden terhebat di dunia pun ada dukanya. Yang bebas dari duka hanya arahat. Lanjut. Bapak Ibu, tapi bagaimana nafsu keinginan dan ketidaktahuan menyebabkan penderitaan fisik? Bapak Ibu pulang baca sendiri ya. Dikasih kurung kurawal ya. Intinya karena pikiran kita masih kotor, ada kotoran batin, kita lahir lagi. Itu intinya. Kalau Anda lahir lagi, Anda punya badan lagi. Begitu Anda punya badan, Anda bisa sakit kepala, bisa sakit perut, bisa sakit gigi. Ada duka, betul? Memang fisik itu kembali nanti asalnya dari batin. Anda pulang baca sendiri. Lanjut. Jika nafsu keinginan adalah penyebab penderitaan, apakah kita tidak boleh berjuang apapun? Jawabannya boleh ya. Di sini Sang Buddha membedakan antara keinginan yang disertai kotoran batin. Garis bawahi Bapak Ibu, keinginan yang disertai kotoran batin namanya tanha. Lalu disertai juga ketidaktahuan awija. Dan keinginan yang tidak disertai kotoran batin dan tanpa kebodohan disebut canda. Bapak Ibu harus hafal ini, ada tanha dan ada canda. Tanha itu yang buruk, canda itu yang baik. Jadi sebagai umat Buddha tolong ya Bapak Ibu, jangan bilang umat Buddha tidak boleh punya keinginan. Nggak bisa Bapak Ibu. Yang tidak punya keinginan itu hanyalah batu bata. Ya, seorang arahat pun kalau mau kita kaji ada keinginan. Ingin apa? Ingin mengajarkan dharma. Betul Bapak Ibu? Ya, kata ingin itu nggak bisa hilang. Yang tidak boleh itu adalah tanha. Oleh karena itu saya pernah lihat satu dhamma kelas ya. Ya, beda orang beda opini. Tapi saat itu umatnya bertanya, Bante, bukan bertanya ke Bante ya. Kita memang bukan biku kebetulan. Saya ganti aja Pak Bu biar Bapak Ibu nggak tahu siapa. Pak Bu, kalau kita mau ingin mencapai nibbana, itu lobah tidak? Itu kotoran batin tidak? Nah ini belajarnya terlalu teknikal. Akhirnya guru yang di depan itu, yang saya panggil Pak Bu itu nggak boleh tahu siapa, dia ngeheng sebentar. Karena ditanya di depan umum itu sulit memang Bapak Ibu ya. Beliau ngeheng sebentar, lalu beliau jawab, iya itu lobah. Saya bingung Bapak Ibu. Inilah jawabannya. Anda menjawab itu bukanlah tanha, tapi itu adalah canda. Kita baca sedikit di belakang. Maaf. Hal-hal seperti, nah ini masih di halaman awal yang ada Jim Carrey-nya. Hal-hal seperti keinginan untuk mencapai nibbana, menjadi orang tua yang baik,
teman yang setia, rakyat yang bertanggung jawab adalah contoh keinginan yang disertai dengan pengertian dan menghasilkan kebaikan, bukan penderitaan. Ketika keinginan-keinginan adalah berdasarkan pengertian dan menghasilkan kebaikan, bukan penderitaan, sebagai sifat yang beretika dan menuju pada tujuan-tujuan yang berharga, keinginan-keinginan demikian adalah untuk dikejar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya lagi, ingin mencapai nibbana, karma buruk enggak? Tidak. Kalau lobah kan karma buruk, begitu ya. Nanti orang ingin jadi biku aja takut, ingin ikut Pak Baja takut. Lumai toy dama kelas leo. Nanti muncul keinginan. Kata keinginan sama kata melekat ini sering sekali salah dipakai. Jangan meditasi, nanti muncul kebahagiaan terus kamu melekat. Oh my God, itu belajarnya di mana? Nibbana itu saja Sang Buddha panggil sebagai kebahagiaan tertinggi. Betul Bapak Ibu? Jadi meditasi takut bahagia, salah baca buku. Beneran, Anda revisi ya. Kalau ada yang tidak setuju dengan saya, semoga Anda lebih open minded. Sang Buddha hanya mengajarkan kita untuk bahagia. Betul, ada beberapa spesifik yang kita harus bahas, tapi itu bukan bagian besar. Kalau kita cerita bagian besarnya, harus pakai makna yang benar. Kalau begitu dikatakan ingin mencapai nibbana adalah kotoran batin sebagai gambaran besar, langsung keliru Bapak Ibu. Ingin mencapai nibbana itu selalu adalah canda, hal yang baik. Tapi special case, ingin banget mencapai nibbana, terobsesi banget, sampai sangat terobsesi, jatuh ke obsesi. Di sana ada loba. Dia lupa segala sesuatu perlu proses. Betul Bapak Ibu? Ada orang saking pengen kaya, gagal sedikit, langsung celok yang noon ya. Langsung error Bapak Ibu, sakit jiwa. Kenapa? Saking ingin kaya, gagal sedikit sakit jiwa. Padahal kalau seseorang ingin sukses bekerja ataupun berbisnis, pebisnis ngalamin kegagalan enggak? Anda survei semua teman Anda yang berbisnis. Kalau dia bukan generasi pertama, yang bukan belajar dari orang tua, Anda nanya, pernah hilang uang enggak? Jarang yang bilang enggak pernah. Pernah rugi enggak? Jarang yang bilang tidak pernah rugi. Tapi kalau obsesi ingin kaya terlalu kuat, dia rugi cukup banyak, 50% hartanya, dia bisa sakit jiwa. Tapi kalau obsesinya tidak terlalu tinggi, rugi dia 50%, sakit hati, stres ya, turun 20 kilo gitu ya. Pelan-pelan recovery, lalu maju lagi. Jadi yang salah itu bukan cita-citanya, yang salah adalah obsesinya. Nah kalau kita spesifik bercerita obsesi, itu jatuhnya lobah. Jadi kalau pertanyaannya, guru, Pak Bu, kalau seseorang sangat terobsesi untuk mengejar nibbana, itu benar atau salah? Itu lobah atau bukan? Jawabannya itu lobah. Terjadi di zaman Sang Buddha, sekelompok biku bunuh diri. Karena saking ingin mencapai nibbana tapi belum berhasil, mereka bunuh diri bersama. Ya, terjadi bahkan di zaman Sang Buddha. Dharma harus indah pada awalnya, pertengahan dan akhirnya. Semua perlu proses. Bapak Ibu lakukan prosesnya benar, tepat, rajin, pasti mendapatkan hasil. Habis ya. Pulang Bapak Ibu. Biasanya tanya jawab ya. Tapi Bapak Ibu jangan tanya saya. Saya jawabnya panjang. Nanti 2 pertanyaan, pulang jam 11 Bapak Ibu ya. Ini sudah yang terbaik yang bisa kita lakukan ya. Sudah hampir jam 10. Saya berharap besok Bapak Ibu datang lagi ya. Baik, begini aja. Hari ketiga, Anda ingin punya pertanyaan apa, Anda tulis di kertas ya. Anda boleh ngumpulin pertanyaannya dari hari ini. Tolong jangan terlalu banyak. Anda pilih yang sangat penting saja. Karena kalau 1 orang 7 saya amsyong. Anda buat 2 pertanyaan bolehlah. Yang kayak penting banget,
Hari ketiga terakhir Anda kumpulin kertasnya. Hari keempat mungkin ada yang akan saya jawab. Ya, tidak akan saya jawab semua karena pasti terlalu banyak. Tapi saya akan pilih yang sangat penting. Beberapa yang tidak saya pilih, saya anggap Anda salah nangkap. Anda dengar lagi nanti ceramahnya dari awal, betul? Karena orang bisa salah nangkap, ya. Atau menurut saya tidak perlu dijawab. Ya, jadi itu saja caranya supaya Anda tetap bisa bertanya hampir semua pertanyaan yang ingin Anda tanya. Begitu ya. Baik, mari kita tutup. Kita beri puja ke Sang Buddha.